Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Safira Al-Zahra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai nilai, norma, etika, dan moral. Serta apa sih hubungan dari keempat hal tersebut? Untuk itu, yuk simak videonya sampai akhir. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang bertindak tidak hanya berdasarkan keinginan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aturan, keyakinan, dan panduan perilaku. Nilai, norma, moral, dan etika menjadi landasan bagi seseorang dalam menentukan mana yang baik, benar, pantas, dan dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, memahami perbedaan dan keterkaitannya merupakan hal yang penting. Apa sih yang dimaksud sama nilai? Jadi, nilai atau value itu termasuk dalam bidang kajian filsafat, yaitu filsafat nilai atau axiology theory of value. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak, keberhargaan atau worth, dan kebaikan atau goodness, serta kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Menurut Oxford Dictionary 1986, value artinya worth, desirability, qualities on which this depend. Jadi, value atau nilai artinya adalah harga atau kualitas sesuatu. Sesuatu dapat dipandang memiliki nilai bila memang ia secara intrinsik berharga dan membangkitkan timbulnya penghargaan terhadapnya. Dalam Dictionary Sociologists and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan ketertarikan minat seseorang atau kelompok. The belief capacity of any object to satisfy a human desire. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Misalnya, bunga itu indah, perbuatan itu susila. Indah dan susila adalah sifat yang melekat pada bunga dan perbuatan. Sekarang kita masuk ke norma. Jadi, norma itu adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dibagi menjadi norma agama, norma filsafat, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma sosial. Nah, norma itu memiliki kekuatan untuk dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi. Misalnya,
norma agama dengan sanksinya dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri, norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat, serta norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Nah, yang pertama tadi kan ada norma agama. Jadi norma agama itu norma yang berlaku pada kelompok agama tertentu. Sebagai contoh, pada agama Islam, di mana umatnya itu dilarang untuk mengkonsumsi daging babi dan minum alkohol. Terus yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang berlaku di rakyat dan bersumber dari hati nurani seseorang. Sebagai contoh itu, seorang siswa dapat menyadari bahwa tindak kecurangan pada saat ujian merupakan hal yang salah dan nggak seharusnya untuk dilakukan ya. Nah, untuk poin ketiga ada norma hukum. Norma hukum itu norma yang berlaku pada masyarakat yang dibuat dan diatur oleh pihak pemerintahan yang dimana sifatnya itu memaksa. Untuk contohnya itu Indonesia itu peraturan hukumnya telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk poin keempat itu ada norma kesopanan, yaitu norma yang berlaku pada masyarakat dan bertujuan untuk menekankan seseorang untuk berperilaku secara sopan dan santun. Seperti contoh itu untuk tidak meludah secara sembarangan. Nah, sekarang kita lanjut ke moral. Jadi, moral itu berasal dari kata Latin mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perilaku manusia. Seorang pribadi yang taat pada aturan-aturan, kaedah, dan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jadi, jika yang terjadi itu sebaliknya, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekarang kita lanjut ke etika. Jadi, etika itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Nah, kita bahas etika khusus dulu ya. Jadi, etika khusus adalah etika yang membahas prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu atau etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Nah, secara etimologis, asal kata, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Nah, istilah ini identik dengan moral yang juga berasal dari bahasa Latin mos, yaitu jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Nah, bedanya sama etika umum itu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia atau moral dasar dari manusia. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu nilai, norma, moral, dan etika? Sekarang, apa sih hubungan dari keempat hal tersebut? Nilai merupakan kualitas yang dianggap bermanfaat bagi manusia dan menjadi dasar dalam bersikap. Tetapi karena sifatnya abstrak, nilai itu perlu diwujudkan secara lebih konkret dalam bentuk norma yang memandu perilaku. Nah, nilai dan norma kemudian berkaitan erat dengan moral, yaitu ajaran dan aturan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak sebagai pribadi yang baik, yang tercermin dalam integritas serta sikap seseorang. Sedangkan etika berperan sebagai ilmu yang mengkaji secara kritis ajaran moral tersebut, sehingga pada hakikatnya etika merupakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip moralitas.
Berdasarkan pemaparan tadi, bisa kita simpulkan bahwa nilai, norma, moral, dan etika merupakan unsur yang saling berkaitan karena semuanya berperan penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku manusia agar sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.